Hai, selamat sore semuanya. Ya, di sini saya akan kembali membuat sebuah video tentang Jarkom dan di sini saya akan meresum bab 1, yaitu bab tentang konsep switch. Nah, untuk bagaimana jelasnya kita lanjutkan nanti. Oke, kita akan membahas tentang konsep switch network. Switch network. Oke. Nah, sebelum membahas tentang switch network itu alangkah baiknya kita juga sedikit mengenal tentang jaringan. Nah, jaringan itu dia dikembangkan oleh DARPA. DARPA itu kayak semacam lembaga penelitian di Amerika Serikat sana, dengan tujuan dia menghubungkan dua komputer agar dapat saling berkomunikasi. Jadi mungkin semacam saat-saat perang gitu kan, kalau misalnya data suatu tempat nggak bisa diakses gara-gara terputus orangnya gitu atau kalah dia kan susah, makanya dia berusaha untuk menyambungkan dua komputer itu agar dapat saling berkomunikasi. Nah, convergent network dia tuh ada 4 elemen. Ini elemen atau poinnya, yaitu growing complexity of network, elements of convergent network, borderless switched network, hierarchy in borderless switched network. Ya, seperti ini apa namanya, ilustrasi yang di samping. Convergent network, ya Allah aku jelek banget ininya spellingnya. Itu jadi semua semua segala macam data tuh bisa dilewatkan dari satu jalur ini. Kan banyak banget, ada traffic dan banyak banget ini, dia bisa dilewatkan ini kemudian jadi satu. Nah, next. Nah, growing complexity of network, terjemahan bebasnya sih kayak semuanya berkembangnya teknologi digital gitu loh. Dan teknologi kan yang dulu sama yang sekarang kan beda. Yang dulu juga nggak baik-baik amat, sekarang juga udah bisa kayak gini. Nah, ini dengan perkembangan seperti ini menuntut agar informasi dari mana saja itu bisa didapatkan gitu loh. Dengan dia menggunakan jaringan yang aman, jadi secure network, dapat diandalkan, jadi nggak mengadat atau lola seperti modem-modem kita gitu, dan selalu tersedia. Nah, ini kan problem kok di Indonesia sih, problem setahu saya salah sinyal. Oke, poin kedua, elemen of convergent network. Nah, dengan perkembangan seperti ini, kolaborasi atau penyatuan sangat dibutuhkan. Biar apa? Biar apa namanya, kayak semacam penghematan juga itu kan. Semuanya berkembang itu tidak mesti harus jaringannya juga harus berkembang. Ntar lama-lama kan ntar video sendiri, ini sendiri kan, itu gak efisien. Makanya ini dengan convergent network ini semuanya bisa dijadikan satu jalur gitu. Borderless switched network berarti kan dia menghubungkan jarak bukan menjadi masalah lagi dalam menyatukan atau menghubungkan semua orang di semua tempat dan kapanpun waktunya, dengan jaringannya aman, dapat diandalkan dan lancar. Jadi ini dengan prinsip yang poin pertama tadi, yang pertama lupakan. Nah, itu dia dengan dua poin yang di depan tadi, gimana caranya semua orang tuh bisa berhubungan loh, seperti aku dan kamu gitu. Enggak, itu beda. Mungkin kan cara bukan menjadi masalah, jadi walaupun di sini dan kamu di sana tuh bisa tersambung gitu kan. Sekarang kan juga kalau mau chatting juga gampang dan sebagainya. Nah, dengan kita bersambung dan berkomunikasi itu kita juga butuh jaringan yang aman, dapat dikendalikan dan lancar. Ya, kalau ngadat-ngadatnya juga nggak enak gitu kan. Dan nah, dengan convergent itu ada semacam hierarkinya atau susunan. Nah, susunannya seperti ini. Dia punya beberapa prinsip hierarkikal. Ya, jelas hierarki itu harus hierarkis, bersifat hierarki atau bertingkat-tingkat, modular, bersifat standar, resiliensi. Itu kayak kayak menjamin semuanya itu bisa mengakses yang mereka butuhkan gitu. Flexibility ya, fleksibel kayak teknologi mobile gini. Nah, ini kan ada dua, 3-tier LAN design sama 2-tier LAN design. Nah, 3-tier itu kan ini di sini kan tiga, core, distribution, dan access. Nah, core itu inti, yaitu jalur data. Jadi kabelnya lah, gampangannya itu kabel. Distribution tuh mengarahkan paket ke tujuan. Ya, kalau di sini mungkin bisa disebut sebagai switch atau kemencet. Nah, core ini core lagi, akses tuh biasanya dia yang berhubungan langsung dengan user, yaitu mungkin interface ya, atau browser atau apa gitulah.
Nah, kalau two tier dia akses interface itu tetap, tapi distribution dan core ini jadi satu, namanya collapsed core atau distribution, gabungan dari distribution dan core, yaitu jalur data yang dapat mengarahkan paket ke tujuannya. Nah, ini yang two tier cuma ada dua kan. Nah, next lihat yang lama di sini, roll of switch network. Aduh, kebablasan. Nah, switch itu switch teknologi itu ya lumayan penting itulah. Kalau nggak ada switch sepertinya jaringan itu apa ya, bukan hampa sih, agak sedikit kesusahan gitu loh. Jadi dengan switch network itu memungkinkan transfer lalu lintas hanya saat dia dibutuhkan, jadi nggak selamanya dia transfer terus gitu. Nah, dengan switch LAN itu, LAN yang pakai switch itu memungkinkan fleksibilitas, memungkinkan lalu lintas dalam jaringan yang besar, mencakup QoS, cost, quality of service, additional security, keamanan tambahan, ini wireless IP telepon, penulisannya salah, dan layanan mobile. Nah, form factor ini ya switch itu sendiri. Jadi form factor switch itu dibagi tiga yang kemarin bisa dipelajari. Yang pertama adalah fixed platform, terbatas dengan kapasitas yang dipasangkan oleh pabrik. Ya, ini kelihatan di sini. Aduh, kepencet lagi. Jadi ini tuh entah tuh 2 3 dah, hitung sendiri, nanti kita hitung sendiri kapan-kapan. Ya, kalau ada yang segini udah cuma segini aja. Beda dengan modular. Nah, kalau modular ini seperti ini kosongan. Nanti port itu bisa ditambah sama teknisinya. Ya, saya belum pernah lihat yang asli sih seperti apa. Kecuali yang form itu kan yang biasa di lab-lab itu mungkin yang itu form, yang apa fixed platform. Nah, kalau modular itu belum pernah lihat, tapi ini dapat gambar dari internet ya kayak gini, ini kayaknya kosongan. Nah, terus ini yang stackable tuh wah badang. Stackable tuh kayak fixed platform, jadi jumlahnya itu udah sesuaiin, tapi ini kan bertumbuk gini. Misalnya kita butuh ntar misal 200 port itu, tapi kan jarak kayaknya sih belum pernah lihat ada switch yang 200 port gitu, kecuali yang modular tadi tambah-tambahin. Mungkin dari banyak switch ini bisa dijadiin satu. Ini nanti ada kabelnya. Ini dapetnya gambar yang gak ada kabelnya ya. Ya insya Allah yang inilah, nggak tahu yang bener yang mana. Saya juga belum pernah lihat sendiri. Nasdaq kabel. Nah, frame forwarding itu cara kerjanya switch. Jadi dia akan memforward pesan atau meneruskan paket dari pengirim menuju penerima yang diidentifikasi dengan MAC address. Ya, ada dua jenis frame forwarding itu, store and forward switching sama cut route. Oke, ini kok nggak jalan. Nah, yang store and forward dia kan ini kalau menurut pembelajaran dan saya baca-baca yang lebih aman, dia datanya akan disimpan dulu sebelum dikirimkan ke alamat tujuan. Nah, sambil disimpan itu dia bisa ngecek error, misalnya nanti ada bagian-bagian yang kurang atau hilang sama perjalanan dari mengirim ke switch, dia mungkin akan dikembalikan atau konfirmasi, oh ini ada errornya, jadi dikirim ulang yang lebih lengkap. Dia punya memory buffer buat nyimpan ini, data yang mau dicek dan disimpan ini disimpan, dia punya data memory buffer. Nah, kelemahan dari metodenya lambat, jadi kan sama kayak kita jalan-jalan gitu, naik motor tiba-tiba ada cegatan itu kan memacetkan dan menyusahkan. Nah, sama walaupun misalkan kan, tapi kan niatnya baik, jadi ngecek kalau misalnya yang kurang STNK-nya ke bawah dan sebagainya. Nah, dia akan memperlambat karena harus melalui berbagai proses sebelum forward. Dicek dulu ya, kalau aman baru silahkan melanjutkan perjalanan. Nah, untuk yang cut route dia punya data langsung dikirim ke penerima dan tidak dicek ya, dia tidak dicek, tidak memiliki memory buffer ya. Kalau diterusin mah buat apa memorinya gitu kan. Terus kemudian lebih cepat karena tidak harus melalui pengecekan. Ya ini kelebihannya dia, walaupun nanti kita nggak tahu di belakang tuh ada apa, misalnya tiba-tiba bawa virus atau apa kan kita nggak tahu. Oke, next. Collision domain adalah segmen jaringan fisikal di mana paket data dapat bertabrakan dengan satu sama lain ketika dikirim pada medium bersama, khususnya bila menggunakan protokol jaringan internet. Berarti misalnya aku dan komputer lain di sana, kita saling ngirim gitulah, atau kita sama-sama ngirim kemana gitu. Kan mungkin dalam jaringan tuh ada lebih dari dua, misalnya ada 5 atau 100 gitu lah. Dengan satu kabel kan ada kemungkinan nanti
dia antar data itu bertabrakan. Ya kayak kita masuk ke jalan tol gitu lah, walaupun jalan tol, tapi kalau jalan tol kan enak satu arah gitu, satu arah. Tapi kalau misalnya jalan biasa, nah jalan biasa kan ada yang arah berlawanan, ntar ada yang ugal-ugalan. Nah, itu mungkin ada yang tabrakan. Nah, Swiss mengurangi kemungkinan collision domain daripada hub. Kan di bawah Swiss itu ada hub yang buat menghubungkan dua PC. Hub juga bisa, tapi dia Swiss akan lebih mengurangi collision domain itu daripada si hub. Broadcast domain secara umum dapat didefinisikan sebagai semua device atau perangkat yang dapat mengetahui sinyal yang berasal dari perangkat network tertentu yang berada dalam satu segmen. Jadi ini tuh kayak switch itu dia broadcast gitu. Ya dengan broadcast itu dia ntar bisa kayak ngintip isi paket dan sebagainya, isi atau lintas tuh dia bisa dikirim diintip sama dia pakai metode apa sih, sniffing atau sniffing kalau nggak salah. Kalau salah ya dimaafkan, lupa. Nah, ini alleviating network congestion, dia kayak meningkatkan gitu, mengurangi kemacetan dalam jaringan. Swiss memungkinkan hal ini dengan cara mengakomodasi segmentasi LAN, memilih untuk menggunakan high port dengan kualitas yang bagus. Jadi kalau kita punya duit lebih, ya memilih cari port yang bagus, duitnya yang bagus ya kayak Cisco itu, promosi dikit nggak apa. Menyediakan data yang melintas dengan simultan menggunakan port dengan kecepatan tinggi, high speed port. Ya sama mirip-mirip sama poin kedua ini. Ya kalau ada rezeki lebih ya kenapa enggak gitu. Kemudian menyesuaikan antara biaya dengan port. Nah ini kalau misalnya duitnya mepet, ya kita pinter-pinteran aja lah, dengan harga termurah kita bisa dapat kualitas yang tinggi kalau bisa, dan bukan merek Cina. Buffering untuk frame yang besar dan taking advantage of their fast internal switching process. Nah, setelah itu semoga teman-teman bisa menangkap apa yang saya jelaskan, dan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Dah.